secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Untuk memulai aktivitas Palembang Pagi. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini. Palembang Pagi ini. Palembang Pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di rangkaian Palembang Pagi ini untuk hari ini ya, hari Minggu 10 Agustus 2025. Kami hadir menemani Anda menikmati suasana santai di Minggu pagi ini 10 Agustus 2025. Rangkaian mata acara kami sudah siapkan dalam Palembang Pagi ini untuk Anda. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan pembacaan kalam ilahi ya, yang akan disampaikan oleh Qori Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz, surat Yunus ayat 26 hingga 33. Selanjutnya dalam program Mutiara Pagi, di pagi hari ini akan berbicara seputar konsep perang dalam Al-Quran. Di pukul 6 nanti ya, berita sepekan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya untuk Anda pendengar, informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan akan hadir pada pukul 6:30 nanti dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dan pada pukul 7, update berita dari Radio RRI Programa 3 akan hadir ya. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat dan juga beragam hiburan serta informasi menarik lainnya yang akan terus kami hadirkan hingga usai Palembang Pagi ini ke pukul 10 nanti. Nah itulah pendengar, ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda dalam Palembang Pagi ini bersama saya Esi Remisi. Dan segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Yunus ayat 26 hingga 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون صدق الله العظيم. Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Ya, pendengar, dalam Islam perang hanya diperbolehkan apabila umat Islam menghadapi ancaman nyata yang membahayakan keberlangsungan agama dan juga kehidupan. Seperti apa konsep perang dalam Al-Quran? Kami akan
bahas dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Minggu 10 Agustus 2025 bersama dengan Ustadz Haji Abdul Haris LC MHum yang saat ini sudah tersambung via telepon. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat, segar bugar. Amin. Baik, terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk pendengar juga di pagi hari ini Ustadz ya. Kita akan membahas topik seputar konsep perang dalam Al-Quran dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, Mutiara Pagi ini juga bisa Anda simak ya di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan via digital di RRI Digital via App Store dan juga Play Store, juga di rri.co.id. Baik Ustadz, sebelum kita memberikan kesempatan untuk pendengar bergabung dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, nanti pendengar juga bisa langsung menghubungi kami di 0711369977 atau WA di 082179279090. Berkenan Ustadz untuk menyampaikan pengantar topik kita pagi ini. Silakan Ustadz. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga pagi ini kita semuanya, para pemirsa, dalam keadaan sehat, khusus RRI Palembang tetap jaya, amin. Pemirsa, saudara-saudaraku semuanya, hari ini kita akan membahas tentang konsep perang dalam Quran. Dasarnya adalah mengapa, karena banyak sekali kadang kita pemeluk agama Islam itu, kawan-kawan kita, saudara kita itu semangat beragamanya sangat tinggi. Saking tingginya inginnya perang terus. Sedang damai-damai maunya perang. Nah, kita harus rujuk kembali kepada Al-Quran, dasar utama perilaku kita dalam beragama. Bagaimana perang di dalam Al-Quran itu? Pertanyaannya begini, memang ada ya apa-apa perintah perang dalam Al-Quran? Jawabannya ada, memang ada. Tapi adanya perang itu atas izin, bukan semata-mata ketika kita pengen kemudian melakukannya. Enggak seperti itu. Perang tidak didasarkan pada kesenangan. Perang bukan karena untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan. Perang dalam Islam juga bukan sebagai alat untuk menghancurkan, bukan. Perang dalam Islam itu adalah untuk menjaga keseimbangan, mencegah kezaliman. Yang ketiga, untuk mewujudkan kebebasan beragama. Di awal dakwah Rasulullah yang pertama, yaitu di Mekah selama 13 tahun, dalam keadaan dizalimi, disakiti, belum ada perintah untuk perang. Membalas saja tidak ada. Maka ketika para sahabat mengadu pada Rasulullah menjawab, isbiru, sabarlah dulu. Isbiru lam umar biqital. Sabarlah, aku belum diperintahkan untuk berperang. Hingga sampai hijrah ke Madinah. Baru pada tahun kedua Hijriah ada izin untuk berperang. Izin berperang itu pun karena untuk membalas. Jadi bukan memulai. Jadi Islam itu diperangi dahulu baru boleh berperang. Tidak ada orang ujuk-ujuk, orang sedang tenang-tenang kemudian kita pengen perang, ayo perang. Tidak ada.
harus diperangi dulu, ada syarat-syarat, kemudian baru terpenuhi izin untuk berperang. Surat yang turun pertama kali tentang perang yaitu surat Al-Hajj ayat 39, 40, 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Jadi syaratnya diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Kalau belum pernah diperangi, kalau sedang tidak diperangi, ya nggak usah nak pengen perang. Indonesia sekarang lagi damai-damai, ya nggak usah pengen perang kepada siapapun. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Jadi dasarnya kezaliman. Ketika dizalimi boleh berperang. Maka dalam surah Al-Baqarah 190 juga seperti itu. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Berperanglah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Nah, itu dasarnya, memerangi kamu dulu. Belum diperangi kok perang kamu. Enggak ada dalam Islam. Al-Hajj ayat 40-nya yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Jadi diperangi, dizalimi, diusir dari kampung halaman. Nah, itu baru diizinkan untuk berperang. Jadi berperangnya karena membalas, membela diri. Jadi bukan membalas, membela diri. Di ayat itu di akhirnya dijelaskan, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Jadi untuk apa tujuan perang? Nah, satu, untuk menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Jadi sudah diganasi dulu, sudah disakiti dulu, baru membela diri. Jadi menolak keganasan manusia yang ganas. Kemudian supaya tetap tegak tempat peribadatan. Dan Allah tidak mengkhususkan peribadatan orang Islam, tapi disebutkan semuanya supaya tetap tegak itu biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Nah, ini hebatnya Islam, hebatnya Al-Quran menjelaskan semua. Islam itu memang benar-benar rahmatan lil alamin. Bukan masjid saja yang dijaga, itu biara Nasrani juga dijaga, gereja, bahkan rumah-rumah orang Yahudi, rumah ibadah orang Yahudi. Mana nggak ada Islam yang sembarangan terhadap non-Muslim, nggak ada. Maka ada umpamanya di sebagian ormas Islam di Indonesia yang ketika Natal menjaga gereja, nah itu sangat masyru' yang disyariatkan dalam Quran. Bahkan berperang untuk melindungi rumah-rumah ibadah. Artinya apa? Melindungi keyakinan masing-masing tiap manusia. Islam, perang dalam Islam adalah menjaga kebebasan orang beragama. Tidak ada perang dalam Islam itu supaya masuk Islam, supaya orang lain masuk Islam. Tidak ada sama sekali. Cari satu ayat di Al-Quran kalau ada, nggak ada. Ayo kita perang supaya mereka masuk Islam, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, ini harus diketahui oleh umat Islam supaya kita menjalani hidup ini dengan ruh Islam. Nah, ruh Islam seperti itu, rahmatan lil alamin, menyayangi semuanya.
melindungi yang terzalimi, menjaga, menolak kezaliman, menanggulangi dosa. Hidupnya adalah membuat islah, membuat perbaikan. Itu pengantar sementara untuk pemirsa semuanya, untuk kita semua hari ini. Semoga nanti lahir dialog dan pertanyaan-pertanyaan mungkin. Terima kasih, Baik. Bu Esa. Terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini. Nah, kami undang peran serta Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tapi untuk pendengar yang ingin bertanya di luar tema juga diperbolehkan Ustadz ya. Ustadz Haris? Ya. Kalau Oke. ada misalnya pendengar yang ingin bertanya di luar tema, boleh ya? Boleh. Baik, silakan untuk pendengar bisa bergabung dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Juga kami tunggu atensinya via WA ya di 082179279090. Baik Ustadz, kita tentunya akan bersama dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini hingga nanti ke pukul 6 ya. Jadi untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, kami tunggu atensinya di line telepon juga bisa ya di 0711369977 atau juga bisa melalui WA, kirimkan saja WA-nya di 082179279090. Ustadz, kita sudah tersambung dengan penelpon. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Esi. Iya, Ibu Kus ya. Iya. Ibu Kus di Pulau Rimau. Silakan pertanyaannya Ibu. Baru monitor apa itunya Mbak Esi. Temanya ini mengenai konsep perang dalam Al-Quran Ibu. Bersama Iya. Ustadz Abdul Haris LCM Hum ya. Ya, Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Kus. Ya, ini Pak Ustaz bisa baca Al-Quran ya bari ngaji tapi nggak tahu maksudnya, nggak tahu artinya Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Oh iya. Pelajaran apa jawaban bisa Pak Ustaz? Nah itu aja Pak Ustaz, Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kus dari Pulau Rimau Ustadz. Silakan Ustadz. Pertanyaannya apa yang terakhir tadi? Ya, ini mengenai dia sering mengaji gitu ya, baca Ngaji. Al-Quran, tapi nggak tahu maksudnya atau artinya. Nah, terus pertanyaannya apa? Gitu aja. Iya, gitu aja Ustadz. Oh ya. Kenapa kita nggak tahu artinya? Karena Qurannya berbahasa Arab, Bu Gus. Bahasa Arab bukan bahasa kita. Ya. Nah, bagaimana jika kita tidak mampu? Awalnya memang dituntut untuk belajar awalnya. Bagi yang punya kesempatan dan kemampuan. Kalau nggak ada kesempatan, mungkin umur, mungkin kesempatan, mungkin waktu, ya cukup dibaca Arabnya. Jika ingin memperdalam, beli Quran terjemahan dulu. Jadi dicicil dari yang surat-surat pendek, Al-Fatihah, apa artinya. Jadi yang kita pakai untuk sholat, minimal kita paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi aku dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi nanti ketika kita membaca itu ada rasa, bukan hanya seperti mantra. Kalau kita hanya baca Arabnya tanpa tahu artinya, itu kayak membaca mantra. Oh, mulai sekarang mau langgang mantra, kita nggak paham artinya.
Tapi kalau memang sudah mentok, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sadar maksudnya baik. Umpamanya kita mendengar orang berdoa dengan bahasa Arab, yes, kita husnudzon, doanya bagus, amin, amin, amin itu artinya kabulkanlah ya Allah, amin, amin, boleh saja. Nah, kalau ada kesempatan belajar. Jadi tujuan dari diterjemahkannya Al-Quran itu sebagai sasaran antara sebelum memahami bahasa Arab. Nah, mempelajari terjemahannya. Syukur-syukur kalau kita beli Quran yang itu apa, yang bahasa Quran perkata. Nah, jadi kita lama-lama paham perkata dalam bahasa Arab. Apa artinya rohim? Apa artinya tasaddaqu? Apa artinya aqimus shalah? Apa artinya wala tuqatilu, dan janganlah kamu berperang. Jadi kita menjalani hidup itu dengan benar-benar berpedoman pada Al-Quran. Tidak ikut-ikutan, tidak mudah terbawa hoax. Kayaknya banyak hoax di Islam itu, paling banyak hoax gitu. Ajaran-ajaran agama dihokkan, dipalsukan oleh berita-berita yang bukan Quran, dibuat-buat orang dengan kata-kata manis seakan-akan benar. Nah, supaya tidak mudah tertipu, termakan hoax, ya kita harus berani kritis terhadap semua yang kita konsumsi, yang kita baca, kita terima itu dikritisi. Benar nggak orang ini ngomong? Surat berapa, ayat berapa? Kalau ada dalam hadis, hadisnya sahih apa tidak? Dalam kitab hadis yang mana? Jadi seperti itu. Tidak mudah terprovokasi hanya gara-gara semangat beragama yang ketinggian. Agama boleh tinggi, tapi ya harus pakai akal, hati nurani. Terima kasih Bu Kus mungkin. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita ke penelpon berikutnya Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Di Batu Raja. Pak Kiwai? Ya. Baik, silakan Pak Kiwai di Batu Raja. Ingin tanya masalah yang materi Pak Ustadz tadi, masalah perang itu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan masalah jihad Pak Ustadz ya. Kalau di dalam itu kan diterangkan jihad membela agama kan, ya. Jihad di dan Allah. Dan bagaimana kalau perang waktu penjajahan kita Belanda tuh, apa itu masuk jihad? Bagaimana perbedaannya? Dikatakan jihad perang melawan pemerintahan agama seperti zaman itu Israel dengan Arab, Mesir kita ke waktu itu kan. Oh iya. Apalagi kan kita Indonesia dulu membantu itu kan, tugas PBB ya, perdamaian itu apa kalau April itu meninggal apa gugur, apa itu masuk jihad juga yang pasukan Indonesia Garuda seperti itu kan. Dan bagaimana pun pejuang-pejuang kita tahun 45 memerdeka itu apa itu masuk jihad juga walaupun pembuatan negara, tapi kita kan Islam. Nah itu aja Pak Ustadz intinya kan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiwai di Batu Raja. Silakan Ustadz. Jadi berperang itu ada dua. Yang pertama berperang melawan sesama muslim, itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma fa in baghat sampai terakhir ya. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya hingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.
Jadi umpamanya kita dalam pemerintahan Islam sekarang, warganya banyak yang Islam juga, yang suka nakal-nakal kadang juga Islam juga. Salah satu di antara golongan warga tadi ada yang melakukan bugot. Bugot itu memberontak. Maka aslihu, damaikanlah antara keduanya. Jika tidak mau damai, si golongan yang bugot tadi, berontak tadi, kita boleh memerangi dia, walaupun sesama Islam. Jadi sebenarnya perang dalam Islam itu bukan karena agama, tapi perbuatan aniaya. Ya siapapun yang membuat aniaya, tidak melihat apa agamanya. Dia orang Islam, dia aniaya, berontak, perangi. Jika mereka kembali damai, nurut, maka berlaku adillah. Damaikanlah dan berlaku adil. Nah itu, jadi boleh memerangi. Nah, yang pertama perang itu terhadap sesama mukmin ketika melakukan bugot. Yang kedua yaitu berperang terhadap non-muslim. Nah, berperang terhadap non-muslim juga bukan gara-gara agamanya yang non-muslim. Jadi bukan karena dia agamanya beda perangi. Enggak ada itu, sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Berperang terhadap non-muslim dalam Quran yang dijelaskan dalam Quran, itu kebetulan saja mereka yang sedang jadi musuh adalah non-muslim aja. Tapi sebabnya adalah karena sama aniaya. Ketika melakukan aniaya boleh memerangi. Ketika Nabi Muhammad dan sahabat diusir dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian sudah hijrah ke Madinah, masih saja diserang. Nah itu diizinkan perang. Wong musyrik, wong non-muslim yang saat itu ada yang mereka bersekutu dengan orang musyrik Mekah, itu yang diperangi. Tapi non-muslim yang tidak memerangi aman-aman saja di Madinah. Bahkan diajak bergabung sama Rasulullah, ayo kita bela Madinah bersama. Jadi perang bukan karena agama. Tidak ada sebab perang gara-gara agama. Tapi sebab perang adalah kezaliman. Titik. Nah, bagaimana dengan para penjajah dulu? Dan sikap kita yang membela negara kita, mengusir penjajah. Semua yang mengusir penjajah, mereka adalah mujahid fisabilillah. Ya, mujahid fisabilillah. Mereka orang yang berjihad di jalan Allah. Karena syarat telah berlaku, yaitu diperangi. Kita lagi nongkrong di Indonesia kan saat itu, nenek-nenek kita, kakek kita nongkrong di Indonesia, bertani, datang penjajah Belanda, Portugis, Inggris, dan mau mengusir kita, istilahnya mengotak-atik tanah kita, mengotak-atik rumah kita. Perangi. Ketika memerangi dengan syarat yang sudah berlaku itu, maka disebut mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Sabilillah, syahid. Ketika mati mereka syahid. Nah itu mungkin Pak Kiwai. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ustadz, sebelum kita lanjut, kita simak beberapa informasi berikut. Tetap terus bersama kami Ustadz ya, dan juga pendengar, pastinya di Mutiara Pagi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Suara merdeka tidak hadir begitu saja. Ia diperoleh dari perjuangan panjang para pahlawan, dari darah, keringat, dan air mata. 17 Agustus 1945 menjadi simbol kemenangan bangsa Indonesia. Namun semangatnya tidak boleh padam. Semangat kemerdekaan adalah semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk maju. Di era modern ini, kita tidak lagi mengangkat senjata, tapi kita harus terus berjuang melalui pendidikan, melalui karya, dan dengan menjaga persatuan bangsa. Nasionalisme bukan sekedar memakai merah putih, tapi juga ditunjukkan dengan rasa memiliki dan menjaga tanah air ini. Cinta tanah air dimulai dari hal-hal kecil, tidak buang sampah sembarangan, menghargai karya anak bangsa, dan ikut membangun daerah sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, teruslah berkibar merah putihku di langit Nusantara yang jaya. 80 tahun Indonesia, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami dalam Mutiara Pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini, topik yang kami hadirkan seputar konsep perang dalam Al-Quran bersama dengan narasumber kami, Ustadz Haji Abdul Haris LCM Hum, Kelompok Kerja Penyuluhan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Ustadz Abdul Haris masih bersama kami ya? Siap. Baik, Ustadz, kita berikan kesempatan juga untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensinya via WA Ustadz ya. Ini ada Ibu Rida di Pangkalan Balai, Ustadz. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya di luar tema, kalau zakat profesi ini apakah wajib seperti zakat mal yang sudah sampai nisabnya? Kalau memang wajib, perhitungannya seperti apa? Dihitung berdasarkan penghasilan kotor atau bersih? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Soal zakat profesi ya. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat pekerjaan kita, profesi. Berarti dia bukan gitu. Kan ada zakat-zakat yang petani apakah profesi? Zakatnya itu nggak masuk zakat profesi kalau petani, itu zakat tanaman. Nah, profitkan berapa persen dari nisab. Bagaimana dengan zakat profesi? Zakat profesi sama sebenarnya. Jadi memang secara tersurat, termaktub tidak ada dia. Karena yang tertulis itu zakat tanaman. Itu pun kalau dalam fikih tanaman, kalau di Quran umum dia semua tanaman. Yang dalam fikih dia malah hanya tanaman yang yang makanan pokok. Padahal kalau yang hanya menanam padi, jagung, yang makanan pokok itu. Kalau buah kopi apa nggak masuk. Padahal mungkin hasilnya besar, karet nggak masuk. Nah makanya harus ada
ada perkembangan ini fikih kita. Jangan baku terhadap pendapat yang saat itu. Bisa jadi ya saat itu memang yang mayoritas atau yang kaya-kaya dari kelompok yang menanam makanan pokok, makanan buah tidak. Padahal kalau di zaman sekarang buah-buahan, petani buah lebih kaya-kaya, lebih banyak penghasilannya. Maka ya tetap selama masuk nisab, yaitu sebesar 85 gram emas per tahun, harus mengeluarkan zakat 2,5%. Zakat profesi juga dihitung seperti itu. Kita perkirakan dalam setahun nilai penghasilan kita 85 gram emas, nggak tahu sekarang harganya berapa itu, maka keluarkan 2,5%-nya. Bedanya kita tidak perlu harus sampai haul, sampai setahun, karena kita menerima penghasilan itu per bulan. Kita potong per bulannya. Dalam setahun 2,5%-nya berapa? Potonglah per bulannya. Seperti itu. Atau 2,5% dalam setiap bulan boleh juga. Iya. Begitu cara menghitungnya. Karena di Mesir juga seperti itu. Di Mesir itu berlaku zakat profesi itu per bulan dari pegawai itu 2,5%-nya disalurkan ke badan zakatnya. Baik, Ustadz, ini ada itu Ibu, terima kasih. Tambahan pertanyaannya, kalau misalnya seorang pegawai, untuk seorang pegawai ya, sambungan dari zakat profesi tadi, Ustadz. Iya, tadi udah dijawab. Untuk pegawai dihitung per bulan. Tetap sama ya, per bulan itu ya. Dalam setahun dia ada nisab mencapai 85 gram emas penghasilannya. Pegawai keluarkan per bulan. Baik. Ya Ustadz, kita kembali sudah tersambung dengan penelpon ya, ini di line telepon 369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, di mana? Roni, Mbak. Pak Roni di Palembang ya? Ya. Silakan Pak Roni. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Roni. Ini Pak Ustaz, itu karena sudah meninggal Pak Ustaz, mati. Nah, gimana itu Pak Ustaz? Kita nih kaki masuk, sedang multi tetap ke pusat. Ya, nah, Pak Roni, mohon maaf ini suaranya hilang timbul ya Ustadz ya. Boleh diulang Ustadz? Ustadz, Pak Roni ya maksudnya. Gimana pertanyaannya Pak Roni? Kita tuh sudah meninggal Pak Ustadz, dimasukkan ke dalam masa dikubur Pak Ustadz ya. Maka kita tuh bisa bicara Pak Ustadz. Kita sudah meninggal. Nah, kita tuh bisa bicara. Kita itu Pak Ustadz. Menurut kita Pak Ustadz. Ya, ketika bertanya, pertanyaannya jadi kurang jelas ya Ustadz ya. Iya, mantul suaranya. Mantul-mantul Pak Roni suaranya. Atau boleh dikirim via WA aja Pak Roni. Mohon maaf ya, kita tidak bisa mendengar jelas ya pertanyaannya. Kita ke WA lainnya dari pendengar, ini dari Kalimantan Barat, Ustadz Abdul Haris. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya, menahan buang angin waktu sholat apakah boleh? Ini mana yang lebih baik, menahan atau melepaskan angin tersebut Ustadz? Ya, itu pilihan. Hidup itu pilihan, termasuk kentut ketika sholat gitu ya. Sedang sholat. Ya pilihan itu. Boleh menahan. Yang penting kan tidak kentut. Mana yang bagus? Bagus dan tidak itu kan persepsi. Yang penting sholatnya tetap sah. Seperti itu. Baik. Walaupun ada sebagian yang berpendapat bagusnya ya batalin kemudian
ngulang lagi. Yaitu kan pendapat. Setiap orang bisa berpendapat di saat kondisi yang berbeda. Kita sedang sholat, sedang nahan buang angin. Belum tentu kita sepakat dengan pendapat itu. Jangan-jangan kita, wah, kalau aku berhenti wudhu lagi, ngulang lagi, sedangkan saya ada urusan, dalam keadaan berbeda, tahan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Ustadz Abdul Haris. Kita kembali ke penelpon Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi Armusi. Pak Zakaria di Kenten ya. Iya. Silakan Pak Zakaria pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Zakaria. Semoga selalu sehat Ustadz ya. Amin, amin, sama-sama. Ya. Mau nanya tafsir Al-Quran Ustadz ya, yang di surat Al-Isra itu Ustadz ya, ayat 81 Ustadz, yang kira-kira ayatnya wakul ja'al haqqu wa jahaqul batil itu. Bila kebenaran sudah datang maka kebatilan akan lenyap Ustadz. Itu kemudian pertanyaan saya itu, kebenaran yang sudah datang itu bagaimana ini penjelasannya? Emang kita usahakan atau kebenaran itu datangnya dari Allah? Seperti apa maksud dari tafsir ayat 81 itu? Mohon pencerahannya Ustaz, semoga berkah. Doakan kami Ustaz ya, pendengar ini supaya bisa naik haji, naik. Amin. Ustaz, ya. Penyiar juga ya, amin. Ustaz ya. Penyiar juga bisa umrah atau haji. Amin. Iya. Terima kasih. Semoga berkah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zakaria di warahmatullahi Kenten. wabarakatuh. Silakan Ustadz mengenai tafsir Al-Quran ya, Al-Isra ayat 81 Ustadz. 81 ya. Ya. Surat Al-Isra ayat 81. Alhamdulillah syaitanir rajim wa qul ja'al haqqu wa zaqal badil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, itu seperti dalam surah Al-Maidah itu. Al-Maidah Al Imran bahwa semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Batil, subhana ma khalaqta hadza batila, kan seperti itu. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Batil itu artinya sia-sia sebenarnya. Jadi ketika datang yang benar, maka yang sia-sia lenyap. Itu sudah otomatis. Apakah kemudian kita harus mengusahakan al-haq, mengusahakan kebenaran? Pertanyaan Pak Zakaria tadi. Kebenaran itu ketika datang, batil tiba-tiba lenyap. Jadi kita cukup melakukan kebenaran aja. Dan yang perlu diuraikan itu antara kebenaran dan kebaikan. Kita kadang menganggap kebenaran itu sesuatu yang mutlak yang harus berlaku. Enggak. Kebenaran itu akan benar pada saat posisi keadaan yang benar. Kalau nggak keadaan benar, dia bisa jadi nggak benar. Dalam kertas disebut kebenaran. Ketika turun di lapangan, belum tentu jadi kebenaran. Contoh, kita sedang posisi di perempatan lampu merah hijau kuning itu, posisi hijau kita. Benar kita, al-haq, maju, jalan. Tapi di seberang, umpamanya ada orang remnya blong, atau memang anak nakal, ngebut, sedang merah, dia salah. Kita benar, al-haq, dia salah. Kita terus maju. Saat itu kita tidak dalam keadaan hak. Kita harus ngerem, ngalah gitu. Rem blong, kita tabrak, kita mati. Jadi al-haq di lapangan belum tentu jadi al-haq sesuai keadaannya. Nah, maka ada umpamanya bersedekah, bagus, benar. Tetapi ketika kita dalam
menyakiti dia, umpamanya memberinya dengan keadaan menyakiti, mending nggak usah. Lebih baik berkata yang baik daripada kau bersedekah tapi menyakitkan. Jadi al-haq tidak selamanya hak di lapangan. Ya, lihat kondisinya. Jadi bagaimana kita mengusahakan kebenaran? Usahakan kebenaran ketika dia sudah menjadi sesuatu kebaikan. Bahkan sampai dalam antar umat beragama banyak. Wali kulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap umat punya kiblatnya masing-masing. Setiap umat punya pendapatnya masing-masing. Setiap umat punya keyakinannya masing-masing. Tapi nggak perlu diperdebatkan di antara pendapat itu. Yang dipinta Allah adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba saja berbuat baik. Nggak usah nak tengkar antar Tuhanku yang benar, Tuhanmu. Itu al-haq semua itu. Ilmu-ilmu wacana pengetahuan agama itu al-haq semua itu. Neraka begini, surga begini, Muslim begini, fasik begini. Itu al-haq semua itu. Tapi yang dipinta Allah apakah mempresentasikan kebenaran? Tidak. Wujudkan perbuatan baik. Silakan agamaku Islam al-haq bagi kita. Ada orang beragama lain al-haq bagi dia. Apakah kita nak memaparkan kebenaran kita? Enggak. Kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba saja berbuat baik. Kita Islam, produk hak kita apa? Nah, produknya kebaikan. Baik. Produknya membersihkan sampah, umpamanya. Harus punya itu produk itu. Bukan mengumbar Islam paling benar, enggak. Produknya mana? Produknya adalah perbuatan-perbuatan baik. Itu yang kita lombakan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar? Silakan Ustadz. Terima kasih. Ya, baiklah teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, para pemirsa, kita kokohkan kembali ruh Islam kita, bahwa agama kita adalah agama rahmatan lil alamin, agama penyayang. Islam adalah salam. Salam artinya perdamaian. Tuhan kita Allah adalah zat yang mempunyai sifat Asmaul Husna, As-Salam, zat yang maha damai. Kita nanti jika hidup dalam keadaan damai, salam, kita akan masuk dalam surga namanya Darussalam, tempat kedamaian. Yang ucapan salam di dalamnya adalah Assalamualaikum. Saling damai antara kita. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Sekali lagi terima kasih Ustadz ya. Sehat dan juga sukses selalu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Minggu 10 Agustus 2025. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ustadz Haji Abdul Haris LCM Hum, Kelompok Kerja Penyuluh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Topik yang kami hadirkan konsep perang dalam Al-Quran. Hingga di sini Mutiara Pagi untuk hari ini, saya Esi dan rekan Rama pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami pendengar. Nanti pukul 6 kami juga akan menghadirkan berita sepekan untuk Anda. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan